Selamat malam, perkenalkan nama saya Novia Lasmana Huta Barat, Prodi TRPL, semester 2, NIM 4342411010. Pada saat ini saya akan melakukan penyelesaian asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data tahun akademik 2024-2025 Prodi TRPL. Langsung ke soalnya. Pada nomor 1, perhatikan dokumen berikut. Terdapat dokumen faktur pembelian barang PT Revanda Jaya. Lalu untuk poin A, buatlah bentuk tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Tabel unnormalized form adalah tabel yang sangat tidak normal di mana terdapat multi-value di dalam satu baris. Contohnya seperti pada kode barang, ada A01 dan A02, pada nama barang ada AC split setengah PK dan 1 PK, lalu di quantity ada 10 dan 10, di harga ada 1.350.000 dan 2 juta, lalu di jumlah juga ada 13.500.000 dan juga 20 juta, sehingga disebut sebagai tabel yang tidak normal atau UNF. Lalu untuk poin B, lakukanlah proses normalisasi dari 1NF sampai 3NF. Pada normalisasi 1NF, kita harus menghilangkan nilai multi-value, atau satu baris hanya ada satu entitas barang. Kita sudah membuat tabel 1NF di sini, di mana kode barang A01 sudah terpisah dari kode barang A02, begitu juga dengan nama barang AC split setengah PK sudah dipisah dari AC split 1 PK. Quantity dan harga jumlah juga begitu, sehingga sekarang kita memiliki 3 baris. Lalu untuk normalisasi 2NF, kita harus menghilangkan partial dependency, yaitu pisahkan entitas menjadi beberapa tabel sesuai dengan fungsinya. Maka didapatlah ada tabel supplier dengan kolom kode supplier, nama supplier, dan alamat supplier, ada tabel barang dengan kolom kode barang, nama barang, dan harga, ada tabel faktur dengan kolom nomor faktur, tanggal, kode supplier, dan jatuh tempo, lalu ada tabel detail faktur, nomor faktur, kode barang, quantity, dan jumlah. Kemudian untuk normalisasi 3NF, kita harus mengecek apakah ada transitive dependency. Dan ternyata ada, yaitu di alamat supplier tergantung pada kode supplier. Namun jika satu alamat digunakan oleh banyak supplier, misalnya kantor pusat, maka akan terjadi transitive dependency. Sehingga kita bisa menambah tabel baru, yaitu tabel alamat, dengan kolom kode alamat dan juga alamat. Sehingga tabel supplier akan berubah menjadi tabel supplier dengan 3 kolom, yaitu kode supplier, nama supplier, dan kode alamat. Sehingga dari normalisasi 1NF sampai dengan 3NF, kita akan mendapatkan 5 tabel, yaitu tabel barang, tabel faktur, tabel detail faktur, tabel alamat, dan tabel supplier. Lalu tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Dari normalisasi yang diperoleh ada 5 tabel dengan relasi tabel faktur berelasi dengan detail faktur yang dimana ada nomor faktur di dalamnya, tabel detail faktur berelasi dengan tabel barang di mana ada kode barang di dalamnya, lalu tabel faktur berelasi dengan juga tabel supplier di mana ada kode supplier di dalamnya, juga tabel supplier berelasi dengan tabel alamat di mana ada kode alamat sebagai yang menjadi relasinya. Lalu poin D, kita lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi. Kita ke PHP MyAdmin, lalu kita buat database baru yaitu database ATS teori nomor 1, lalu kita buat tabel-tabel yang sudah kita dapatkan tadi. Ada tabel faktur, detail faktur, supplier, alamat, dan barang. Kita akan membuat tabel yaitu tabel alamat dengan file yaitu kode alamat dengan tipe data kode alamat dengan tipe data varchar, kode alamat dengan tipe data varchar, lalu kita buat garis kolom alamat dengan tipe teks. Length untuk kode alamat kita buat
10 dan jadikan dia primary. Go. Lalu untuk teks kita tidak usah mengisi lengthnya, kemudian kita save. Maka tabel alamat sudah ada pada database, yaitu kode alamat dan juga alamat. Lalu kita lakukan operasi DML, yaitu insert. Kita lanjut ke SQL-nya, lalu kita insert into alamat. Kita insert into alamat dengan value yaitu A001 Jalan Bekasi Timur nomor 2. Lalu kita lanjut ke kolom ke baris berikutnya, yaitu A002 Jalan Diponegoro nomor 4. Kemudian A003 Jalan Sudirman nomor 5. Lalu kita lanjut lagi, A004 Jalan Gatot nomor 6. Lalu di A005 kita buat Jalan Kartini nomor 12. Lalu kita buat titik koma, kemudian kita go. Setelah perbaikan sedikit error, maka tabel alamat sekarang sudah terisi. Lalu kita lanjut di poin yang kedua. Buatlah database dengan nama database DB ATS Teori PBD nomor 2. Kita masuk ke DB ATS Teori nomor 2. Lalu, buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki field sebagai berikut. Ada ID, nama, alamat, dan gaji. Ada ID, nama, alamat, dan gaji. Lalu untuk masukkan data-datanya, kita bisa melakukannya seperti tadi. Kita ke klik SQL, lalu kita insert, lalu kita gunakan insert into. Maka tabel pegawai sudah terisi sesuai dengan instruksi berikut. Lalu untuk poin nomor 4, hapuslah record dengan ID 100. Untuk menghapus record dengan ID 100, kita ke menu SQL, lalu kita buat delete from pegawai, set nama, delete from pegawai, where ID sama dengan 100.2, lalu kita gunakan Oke. Kita periksa di tabel pegawai. ID 101 sudah tidak ada pada tabel pegawai. Kemudian untuk
berikutnya, lakukan update data untuk ID 101 dan ID 102 sebagai berikut. Kita balik lagi ke menu SQL-nya. Kita klik tabel pegawai. Lalu kita ke menu SQL. Kita update pegawai, set nama sama dengan Naila, lalu alamat sama dengan Surabaya, kemudian gaji kita set dengan 10.000, where ID sama dengan 101.2, kita go. Terjadi sedikit error sehingga harus dilakukan perbaikan, yaitu menambahkan tanda petik di setiap isi yang harus diupdate. Maka SQL akan masuk dan sehingga di tabel pegawai 101 akan menjadi Naila Surabaya dengan gaji 10.000. Kita lakukan juga untuk update tabel 102, update pegawai, set nama sama dengan Raffi, alamat Batam, lalu gaji kita set 30.000. Lalu kita buat where ID sama dengan 102. Lalu kita go dan kita cek untuk ID 102 nama menjadi Raffi, alamat Batam, dan gaji 30.000. Lalu untuk poin 6, lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan semua kolom tabel pegawai. Kita gunakan select from pegawai. Go, maka akan menampilkan tabel pegawai. Lalu yang kedua, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Kita kembali ke SQL, lalu kita ketikkan untuk menampilkannya, yaitu select nama, lalu gaji, from pegawai. Titik 2, lalu kita go kan, maka akan nampil nama dan juga gaji dari tabel pegawai. Kemudian untuk kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F, kita gunakan rumus, yaitu select nama, alamat, from pegawai, where nama like F%. Kita gunakan F% untuk menemukan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Lalu kita klik go, maka akan tertampilkan nama Fikri dan Faris dengan alamat Madiun dan Malang. Lalu untuk yang berikutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Kita gunakan lagi SQL kita,
lalu kita select nama, alamat, from pegawai, where nama like, persen n. Titik 2. Jika yang tadi kita menggunakan persen di setelah huruf, kita gunakan ini persen di sebelum huruf untuk menemukan nama dengan akhiran n, sehingga peletakan persen dilakukan sebelum huruf yang akan kita cari. Lalu kita klik go, maka termuncullah nama dengan akhiran n, yaitu Ivan dan juga Zakyudin, dengan alamat Kediri dan juga Surabaya. Kemudian berikutnya ada kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Kita ke SQL lagi, lalu kita ketik rumus, yaitu select nama, alamat, gaji, nama dan gaji aja, select nama, gaji, from pegawai, where gaji sama dengan where gaji, lebih besar dari 15.000. Lalu titik 2 koma, kita go-kan, maka akan tampil nama-nama yang memiliki gaji di atas 15.000. Ada Raffi, Faris, Sigit, Ivan, dan Zakyudin. Lalu berikutnya, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Kita klik SQL, lalu kita ketikkan select nama, alamat, gaji, from pegawai, where gaji lebih dari 13.000 and alamat sama dengan Surabaya. Lalu titik 2 kita go-kan, maka akan muncul nama yang gajinya di atas 13.000 dan juga beralamat di Surabaya, yaitu Sigit dan juga Zakyudin. Lalu berikutnya untuk kolom nama, gaji dengan range gaji antara 15.000 sampai dengan 20.000. Kembali kita klik SQL kita, lalu kita buat select nama, gaji, from pegawai, where gaji between 15.000 and 20.000. Kita menggunakan kata kunci between untuk mendapatkan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Lalu kita go-kan, maka akan muncul nama-nama yang memiliki gaji 15.000, 17.000, 20.000, dan 60.000, yaitu Fikri, Faris, Sigit, dan Ivan. Lalu yang terakhir, kita akan mencari gaji maksimum, minimum, dan rata-rata dari tabel pegawai tersebut. Kita klik lagi SQL, lalu kita ketikkan select max gaji as gaji max, lalu as gaji max, lalu untuk min gaji as gaji min, lalu kita buat average-nya gaji, kemudian as
gaji average from pegawai. Lalu kita lakukan perbaikan error, maka akan didapat select gaji, select max gaji, S gaji max, min gaji, S gaji min, average gaji, S gaji average from pegawai. Errornya dikarenakan penulisan kapital pada gaji yang kurang diperhatikan. Maka ditemukanlah gaji maksimum yaitu 30.000, gaji minimum ada 10.000, dan untuk rata-ratanya yaitu 17.625. Lalu untuk poin nomor 3, lakukanlah instruksi berikut. Buat database dengan nama database DB ATS teori PBD nomor 3. Kita masuk ke DB ATS teori nomor 3. Lalu buatlah tabel dengan nama barang seperti berikut. Dengan nama barang, tabel barang, sudah ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, dan juga jumlah. Lalu untuk insertnya ada pen 001 dan LST 001, juga sudah ada LST 001 dan juga pen 001. Dengan nama lensetan, harga beli 2.000, harga jual 2.200, jumlahnya 0. Dan untuk pen 001 ada pensil alis, harga beli 1.000, harga jual 1.200 dan juga jumlah 50. Kemudian kita juga membuat tabel detail pembelian seperti berikut. Detail pembelian, di mana ada kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator, tanpa ada insertnya. Lalu, kita buat skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Kita buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Kita masuk ke SQL, lalu kita ubah delimiternya dulu. Lalu, kita create trigger, lalu kita create trigger untuk trigger stok barang, trigger dengan nama stok barang, before insert on detail pembelian. Lalu for each row kemudian begin, lalu update barang set jumlah, update barang set jumlah sama dengan if is null dalam kurung jumlah koma 0, jumlah tutup kurung plus new dot jumlah plus new dot jumlah, kemudian where kode barang sama dengan new kode barang titik 2, lalu n trigger slash
Lalu kita tutup lagi delimiternya dengan titik 2 spasi titik 2 koma. Lalu kita go, maka trigger kita sudah dibuat. Kita bisa lihat dari sini sudah ada trigger stok barang di tel pembelian. Time-nya before insert, time-nya before dalam event insert. Kemudian kita lakukan instruksi berikut. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Untuk menambahkan data, kita lakukan lagi SQL, lalu insert into detail pembelian, kode barang, harga beli, harga jual, jumlah dan operator. Lalu kita buat value-nya yaitu LST001, 2000, 2200, 5, admin. Admin, lalu kita tutup titik 2. Kita go-kan. Kembali, jika ingin membuat value harus disertai dengan tanda petik, lalu bisa berhasil. Kita lihat di detail pembelian akan ada kode barang LST001 dengan harga beli 2000 dan harga jual 22.000, jumlah 5 dengan operator admin. Lalu untuk berikutnya, lihat berapa jumlah barang LST001 sekarang. Terlihat jumlah barang LST001 menjadi 5 dikarenakan sudah dilakukannya trigger stok barang, sehingga di detail pembelian LST001 menjadi berjumlah 5. Begitu juga di LST001 tabel barang. Padahal di tabel sebelumnya jumlah LST001 berjumlah 0. Lalu untuk berikutnya, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Kita ke SQL-nya lagi, lalu kita ketikkan insert into detail pembelian,
insert into detail pembelian, kode barang, ada mana tadi? Kode barang, harga beli, kode barang, harga beli, harga jual, jumlah operator. Harga beli, harga jual, harga beli, harga jual, jumlah operator. Lalu kita masukkan value-nya yaitu LST 001, untuk harga belinya kita buat 2000, lalu untuk harga jual 22.200, kemudian untuk jumlahnya ada 10, lalu untuk operatornya kita buat admin. Kita tutup kurung, titik 2, lalu kita klik go. Kita periksa di tabel barang, select from barang, select from barang, where, select from barang, where, kode barang sama dengan LST 001. Maka jumlah dari kode barang LST 001 menjadi 15 karena trigger tadi. Awalnya 0 menjadi 5, lalu kita tambahkan 10 menjadi 15. Lalu untuk penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat, kita lihat trigger, detail pembelian, trigger. Untuk penjelasannya ini, pada bagian awal kita gunakan delimiter untuk membuka trigger, lalu create trigger dengan nama stok barang. Itu adalah untuk membuat trigger bernama update stok barang. Kemudian before insert, trigger akan dijalankan setelah kita insert. Lalu pada for each row ini adalah trigger yang kita gunakan bekerja untuk setiap baris data yang diinsert. Lalu untuk begin, update barang, set jumlah. Untuk update barang, kita melakukan update pada tabel barang. Jadi yang bisa dilakukan update itu pada tabel barangnya. Lalu untuk set jumlah plus new jumlah ini artinya tambahkan jumlah barang sesuai data yang baru diinsert, sehingga didapatkanlah new jumlahnya. Plus new jumlah. Lalu untuk kode barang sama dengan new kode barang, kita juga bisa mengupdate hanya baris barang yang sesuai dengan kode barangnya saja. Lalu end dan ditutup lagi dengan delimiter spasi titik 2 koma. Berikut penjelasan mengenai penyelesaian ATS pemrograman basis data. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.